Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Mas Eko. Tema kita prestasi dan diplomasi dalam SEA Games ke-30. Ya. Mas Eko, apakah ini berarti sebetulnya ini bukan hanya sekedar pertandingan olahraga saja? Ya. Ada dimensi yang lebih dari itu sebetulnya, Mas Eko? Ya, kalau di SEA Games itu kan sebetulnya bukan hanya olahraga, sebetulnya kepemudaan juga sebetulnya ada. Persatuan dan kesatuan di lingkungan Asia Tenggara itu sebetulnya harus diutamakan selain olahraga itu, Egan. Ya. Jadi kalau kita di luar negeri ada yang namanya Olimpiade, itu kan dunia, itu untuk merekatkan tali persaudaraan antar dunia. Demikian pula di SEA Games, bukan hanya sportivitas, ya, respect, fair play yang harus dijunjung tinggi ketika di pertandingan olahraga. Tapi di luar itu diharapkan juga akan demikian, ya kan? Tapi kalau bicara prestasi dan diplomasi, apakah prestasi yang baik ini juga paralel? Berarti juga artinya diplomasinya juga baik, begitu, Mas Eko, paling tidak? Nggak seharusnya begitu ya, nggak separalel gitu sebetulnya. Indonesia tahun 77 sampai tahun 97 bagus itu prestasinya. Diplomasi antara negara Asia Tenggara dan dunia juga bagus. Tapi setelah itu prestasinya semakin menuki, padahal diplomasinya juga semakin bagus. Jadi tidak separalel itu, Egan. Jadi tergantung juga situasi di mana olahraga di dalam negeri juga. Ya, tapi kalau tidak kita semua berharap bahwa prestasinya juga akan semakin tinggi begitu. Betul, ya, Mas Eko ya. Iya. Tapi begini Mas Eko, akhir-akhir ini kita memang lebih banyak diributkan dengan pagelaran, paling tidak penyelenggaraan begitu ya dari SEA Games di Filipina ini yang tidak sempurna. Betul. Banyak kemudian hal-hal yang diprotes begitu ya, baik dari atlet, official, bahkan kemarin kita sudah mendengar ada makanan yang sebetulnya tidak halal begitu, tapi kemudian dikonsumsi oleh atlet kita. Bagaimana kemudian kita bisa berprestasi kalau misalnya ternyata penyelenggaranya saja agak bermasalah begitu? Ini menjadi problem bagi kontingen, bukan hanya orang Indonesia, kontingen Indonesia, tapi negara-negara lain. Jadi Filipina memang dianggap dalam tanda kutip belum mampu lah istilahnya ya. Banyak kendala yang dihadapi di sana. Ketika pertandingan pertama sepak bola, itu kondisi lapangan juga belum siap 100% ya kan. Dipaksakan untuk bertanding di sana. Kemudian ada salah pengibaran bendera. Ketika itu Indonesia main malah dikibarkan bendera Thailand. Fatal itu sebetulnya. Coba Indonesia tidak mungkin mempermasalahkan lebih jauh. Karena ini kan persahabatan juga Asia Tenggara. Kemudian ada hal lain yang Egan sebutkan tadi, makanan yang tidak halal dikonsumsi. Ya, mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi. Sehingga tidak ada protes-protes yang berkelanjutan dari negara-negara lain, Egan. Kita doakan bersama. Kita akan dengarkan dulu tanggapan dari salah satu penelpon kita pada pagi hari ini, ada Pak Bambang Saptono dari Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi bangsa Indonesia. Pagi, silakan Pak Bambang. Prestasi dan diplomasi dalam SEA Games ke-30 di Filipina. Doa seluruh rakyat Indonesia bahwa saat ini mendukung sepenuhnya perjuangan kemenangan para atlet Indonesia dalam perhelatan SEA Games ke-30 di Filipina. Dan kami berpesan agar para atlet tetap menjaga martabat bangsa dan negara Indonesia dengan menjunjung tinggi sportivitas pada SEA Games 2019 ini dalam spirit pantang kalah, pantang lelah, pantang marah, pantang menyerah. Kemudian begini Mas, bahwa SEA Games ke-30 di Filipina ini dilaksanakan hingga tanggal 11 Desember 2019. Untuk itu, kita ucapkan selamat berjuang kepada seluruh atlet Indonesia yang berjumlah 841 untuk berlaga di 51 dari 56 cabang olahraga yang dipertandingkan. Sesuai pesan dari Bapak Presiden, agar SEA Games ke-30 ini Indonesia masuk 2 besar. Target ini saya rasa tidak terlalu berlebihan dan ini sangat rasional karena SEA Games ke-29 di Malaysia 2017 yang lalu saja kita bisa berada di 5 besar. Di mana pada saat itu atlet kita banyak mendapat tekanan-tekanan termasuk adanya kejadian fatal yaitu pemasangan simbol bendera Indonesia yang terbalik. Saya ingat sekali pada saat itu, saya sampai langsung reaktif merespon membalik bendera Malaysia untuk sebagai protes terhadap panitia SEA Games di Malaysia saat itu. Lah, begini Mas, dengan banyaknya kekurangan kaitannya dengan yang disiapkan oleh panitia SEA Games di Filipina ini, saya rasa atlet kita tidak ada masalah.
mereka sudah benar-benar banyak pengalaman terkait di Malaysia yang lalu. Oleh karena itu, kita berikan support, optimisme agar atlet-atlet kita ini nanti benar-benar untuk menjadi juara dan menjadi 2 besar. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Saptono langsung dari Surakarta di Jawa Tengah. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko sekalian menanggapi Pak Bambang tadi, target 2 besar dari Presiden Joko Widodo dan kemudian berkaca dari pengalaman SEA Games kita sebelumnya, memang ada beberapa hal-hal kecil yang bisa saja berpengaruh terhadap kiprah dari atlet-atlet kita, prestasi kita. Seperti kemudian tadi di Malaysia ada beberapa gangguan kecil begitu. Nah ini bagaimana kemudian? Mas Eko? Kalau kita mengacu ke belakang, 2015 kita juga berada di posisi 5. 2017 itu malah dalam sejarah SEA Games terburuk, 48 medali emas. Jadi posisinya juga 5. Padahal selama SEA Games Indonesia ikut itu di atas 48 emas. Nah sekarang acuannya adalah Asian Games. Pak Presiden ini acuannya Asian Games. Tahun lalu kan Asian Games peringkat 4 ya waktu itu ya. Bawah Korea Selatan. Di bawah Korea Selatan. Tapi harus diingat Egan, SEA Games itu bukan Asian Games. Sekarang 60% adalah atlet-atlet muda. Ketika Asian Games banyak cabang olahraga yang dimasukkan ke Indonesia. Jadi medali-medali emas banyak yang populer Indonesia itu menjadi cabang untuk merebut medali emas. Nah sekarang di Manila itu berbeda. 60% adalah anak-anak muda. Kemudian persaingan atletnya juga semakin sengit, begitu. Jadi kalau posisi 2 besar saya kira juga masih realistis, tapi itu harus ada usaha keras dari para pemain, atlet, official di sana. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Tapi bisa kita memotivasi atlet kita supaya kemudian bisa tetap berprestasi, meskipun mungkin saja penyelenggaraannya hingga akhir nanti bermasalah, Mas Eko? Harusnya bisa. Kita lihat di tim nasional sepak bola misalkan, ini kan jarang berprestasi. Terakhir itu tahun 91, itu sangat lama sekali kan. Jadi kemarin sudah menang lawan Thailand, juara bertahan itu. Jarang-jarang kita menang sama Thailand. Kemudian lawan Singapura juga menang. Besok Minggu lawan Vietnam, kalau menang bisa masuk ke semifinal. Polo air hari ini kemarin bisa merebut medali emas. Seharusnya itu menjadi pemicu atlet-atlet lain ya kan untuk lebih berprestasi. Karena waktunya masih panjang, tanggal 11. Target 45 medali emas, mudah-mudahan lebih dari itu agar posisi 2 yang diinginkan oleh Pak Jokowi itu bisa tercapai kan. Tapi dengan kemudian prestasi Indonesia yang diharapkan mampu 2 besar, itu tujuannya supaya apa sih Mas Eko? Kalau misalnya nanti kita bisa berprestasi di SEA Games itu, efeknya bagi bangsa Indonesia itu seperti apa sebetulnya sih? Ya kalau kita olahraga kan ini SEA Games. Ada kelanjutannya namanya Asian Games, terus kemudian Olimpiade dan lain-lain. Kalau 60% atlet-atlet muda ini berprestasi di SEA Games, artinya nanti di Asian Games mereka juga sudah harus bisa berprestasi. Kemudian ujungnya, goalnya itu ada di Olimpiade. Nah, kalau di Olimpiade kita kan susah untuk berprestasi, kecuali bulu tangkis saja, medali emas. Kemudian di Asian Games juga dan angkat besi mungkin itu. Jadi mudah-mudahan lah ini SEA Games ini anak-anak muda yang dikirim ini bisa berprestasi, ya diharapkan karena kita berharap banyak ini mudah-mudahan mereka bisa mengulang sukses lah untuk Asian Games kemarin ini kita juara 4. Dan memang ada sedikit bumbu-bumbu rivalitas begitu ya dengan kita dengan Malaysia khususnya, apalagi kalau misalnya kemarin kita bicara mengenai supporter Indonesia yang kemarin juga sempat dialami pemukulan begitu ya di Malaysia. Ya itu sebetulnya sudah biasa lah dalam dunia olahraga, rivalitas, kemudian saling ejek itu biasa. Tapi harusnya itu selesai di lapangan saja. Sportivitas. Di dunia olahraga itu ada yang namanya respect, sportivitas, fair play. Itu harus selesai ketika di lapangan. Ketika mereka berjibaku, bertanding, bahkan tinju sekalipun berjibaku itu selesai aja di lapangan. Setelah itu mereka berangkulan, kemudian menjadi teman kembali. Nah itu yang diharapkan oleh dimanapun event, apakah SEA Games, apakah Olimpiade dan lain-lain. Kita pantau bersama saya kemudian atlet kita, prestasi kita di SEA Games betul-betul 2 besar bahkan juara umum begitu ya Mas Eko. Baik, terima kasih Mas Eko, selamat pagi. Pemirsa, prestasi gemilang di dalam olahraga hanya dapat dicapai dengan cara-cara bermartabat yang didasari spirit kejujuran,
Ketekunan dan kerja keras dalam berkompetisi, inilah yang kita harapkan akan diraih oleh kontingen Merah Putih pada SEA Games ke-30. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.